udah baca, intinya kita mau baca aja, mau belajar terus gitu kan. Jadi basketball knowledge-nya bertambah otomatis gitu kan. Susah gak ngelatih mereka tuh? Khusus untuk anak-anak di daerah kayak itu. Susahnya. Nah, susahnya tuh. Nah, yang kemarin juga aku tahu kok sempet ngelatih klub juga ya kemarin ya. Iya. Dan di klub itu ada pemain asing Nyo. Nah, aku pengen tahu sih perasaanku waktu itu. Apa sih waktu itu? Apa ada kayak mana itu komunikasi? Jadi dulu itu 2013 sampai saat ini. Kemarin sempet double winner, terus di Porprov juga berbicara banyak. Terus juga first team dan lain sebagainya, menghasilkan pemain-pemain yang bisa diandalkan di Sumsel. Rahasianya tuh apa sih? rahasianya sama aja sih sama pelatih-pelatih lain. Gak usah pelit-pelit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to the Tampan Podcast. All Body Have a Story. Balik lagi sama saya Rashid Dodo. Dan kita kali ini ada siapa? Pelatih muda Sumsel. Boleh aku ngomong kayak itu ya? Waduh, berat. Enggak lah. Pelatih muda yang ada di Sumatera Selatan yang memiliki banyak prestasi. Walaupun muda tapi banyak prestasi. Banyak juga gagalnya. Ada Rahmat Putra Oscar. Apa kabar, Pak? Sehat bro. Sehat ya? Sehat. Oke, kita tes dulu. Oke, thank you ya. Sebelum kita ngobrol lebih jauh lagi, kita mau kasih tahu dulu kalau misalnya kita berdua udah dites swab antigen dan dinyatakan negatif. Benar. Kemarin udah vaksin juga kan? Udah. Oke. Kalau gitu boleh deh. Kita buka maskernya. Siap, bro. Makasih, Boy. Jauh kayaknya. 183 km ya. Jadi Coach Putra ini barusan sampai Palembang dari Muara Enim. Khusus untuk take podcast di The Tampan Podcast. Wah, gila. Coach. Iya. Ya Bella aku manggilnya karena Oke, kita udah lama juga udah ketemu ya. Bener. Berapa lama ya? Terakhir di BL kalau salah ya. Iya di BL awal pandemi kan. Pandemi itu Februari ya. Waktu di Gordempo waktu itu ya. Ya, jadi Gimana? aku pengen tahu nih. Gimana? Awal-awal cerita basket seorang Rahmat Putra Oscar itu gimana sih? Waduh. Dari awalnya nih, dari nol itu. Gimana tuh? Pertama kali kenal basket itu di kelas 2 SMP. Kelas 2 SMP. Kelas 2 SMP saya itu sekolah di pesantren. Oh, pesantren dulu. Iya, di pesantren SMP Islam Terpadu Raudatul Oganilir. Nah, pelatih pertama saya itu sekarang ada di coaching staff Caram. Suparlin Siregar. Oh iya, bener. Ada pernah dengar Coach Suparlin Siregar ya. Iya, Suparlin Siregar. Hai coach, apa kabar? Itu pelatih pertama saya. Setelah itu main sampai kelas 3 SMP, pernah ikut lomba antara pesantren kayak gitu. Antar pesantren? Iya, antara pesantren. Udah itu balik ke Muara Enim. Balik ke Muara Enim karena orang tua di Muara Enim kan. Balik ke Muara Enim.
karena kenapa saya mau balik Morim, saya nonton itu waktu itu semifinal DBL 2010. Saya minggat tuh dari pondok tuh. Mau buat nonton di Biau aja tuh kan. Itu kelas berapa SMP tuh? Kelas 3 SMP. Kelas 3 SMP. Iya, saya nonton semifinal DBL waktu itu SMA Negeri 1 Sekayu lawan SMA Negeri 2 Muarenim. Rombongan Risco kan? Iya, Rombongan Risco. Tapi ya? Yang main itu Diki. Oh, yang cowok, ya, yang Diki, cowok yang nontonnya. Ya, Terus segala macam kan. Nah, waktu itu saya nonton tuh dari tribun. Wah, bagus juga nih tim basket sekolah ini kan. Jadi tertarik lah, ya udahlah pulang aja lah ke rumah ke Muarenim kan, biar dekat sama orang tua. Akhirnya saya tes tuh di SMA 2 masuk, terus ikut basket school. Nah, singkat cerita di kelas 2 SMA itu mau TC Popda. Popda, malah di TC saya itu dapet cedera yang serius, hampir ganti mata, bola mata yang kanan. Kena cedera siku di mata. Iya, pada saat itu saya main basket itu harus pakai kacamata karena silinder saya udah gede kan. Jadi bayang-bayang bola itu udah udah berbayang kalau ini ngelihat. Nah, jadi pendarahan di bola mata di dalam retina ini kan. Jadi ketutup lensanya itu sampai pendarahan 2 kali, kata dokter kalau pendarahan 3 kali bisa gawat. Jadi saya memutuskan untuk ya kalaupun mau olahraga basket olahraga aja gitu kan, tapi saya tetap cinta sama olahraga ini. Saya udah terlalu jatuh cinta kan. Jadi singkat cerita kelas 3 itu saya coba-coba ngelatih yang junior saya di SMA. Ngelatih, wah asik juga nih basket. Ini apa cara ngelatih? Kayak itu ngelatih ini kayak seni menurut saya gitu kan. Terus event pertama kali itu Semansakap Muarenim. Semansakap Muarenim ya. Pertama kali saya yang pegang itu juara 1 yang ceweknya. Nah, cowoknya itu juara 3 kalau nggak salah. Jadi akhir itu saya meminta untuk tim putri segera dikirimkan untuk di DBL selanjutnya. Karena Semanda Muarenim itu belum pernah ngirim DBL tim putrinya. Jadi pertama kali ngirim itu tim putrinya di 2015. Nah, 2015 itu berarti pertama kali melatih. Salah. Oh, 14 ya? 14. Itu pertama kali ngelatih. Enggak, saya pertama kali ngelatih itu kelas 3 SMA. Oh, kelas 3 SMA. Belum ada lisensi, belum. Saya coba untuk bantu kan. Gara-gara melatih itu gara-gara ada cedera di bola mata tadi. Itu pas waktu itu apa sih Wak yang ada di pikiran kau waktu itu? Ya waktu itu kayaknya aku ini tidak bakal jadi pemain lagi atau kayak mana? Karena pelatih saya itu ya almarhum Ricky Aribowo ya. Sama sampai sekarang ya bapak kedua saya di luar rumah ya Pak Yayan kan. Jadi saya bilang nih Pak, saya mau nih izin bisa ajarin saya ngelatih dong, dia bilang kan gitu. Minta. Iya, saya ajarin ngelatih dong. Ya udah, kamu coba aja dulu kan gitu kan. Tapi waktu itu saya semangat bener nih mau buat ngelatih itu bagaimana caranya mentransferkan apa yang saya mau lakukan itu, apa yang pengennya saya mau gitu kan. Saya ya ulik-ulik lah, otodidak lah, lihat belajar dewek lah intinya. Referensi kan di Google kan banyak kan itu ebook yang bagus kan. Saya buka di YouTube ada basketball immersion kan, ada VGC basketball, banyak lah kalau referensi untuk di internet kan. Ya udah baca, intinya kita mau baca aja, mau belajar terus gitu kan. Jadi basketball knowledge-nya bertambah otomatis gitu kan. Nah, singkat cerita udah di 2015 saya coba ikut penataran pelatih ya, lisensi C dulu kan udah. Terus lisensi B-nya di 2016 kalau nggak salah. Pertama kali itu di 2000 berapa lisensi C? Lisensi C 2013 kalau nggak salah. 13 atau 14 gitu, saya lupa gitu. Terus B-nya di 2016 ya? Iya. Terus yang 2016 itu
yang natar, yang pematerinya itu yang sekarang Kustondi yang barusan juara PON nih. keren bawa DKI Jakarta ya. Terus jadi sudah itu ya udah 2015 saya bawa porprov tuh. Porprov untuk kabupaten? Iya, Morenin. Jadi masih asisten. Masih asisten coach. Terus 2015 saya coba untuk DBL Semanda kan. Dia itu alhamdulillah champion di 2015. Double winner loh salah waktu itu. Enggak. Oh, belum ya? Belum. Oh, double winner tuh tahun berapa tuh? 2016. Oh, 2016 itu ya. 2016 akhirnya kepilih first team buat berangkat di Surabaya. Coach ya. Iya. Udah, singkat cerita 2016 dipercaya buat pegang tim Popil Sumsel di Jakarta. 2016 tim putri 16 ya waktu itu ya, Jakarta ya. Gitu. Oh, berarti memang bener-bener belajar dari bawah nian melatih, Pak ya? Iya. Dari bisa dibilang dari nol lah jatuhnya ya. Iya, bisa bilang begitu. Tapi pas waktu ngelatih itu maksud aku tuh kan pasti ada halangan dan rintangan ya. Pasti. Nah, itu apa yang kau temukan di lapangan tuh, halangan dan rintangan tuh? Yang pasti saya melihat yang sudah dan saya alami kan gitu kan. Anak-anak di daerah saya itu di Muara ini ya. Yang pasti mereka mainnya pertama ya otomatis apa yang mereka lihat aja tuh seniornya gitu kan. Nah, tapi waktu itu saya coba untuk ngebuka mereka bahwasanya basket sekarang makin tahun makin berkembang. Cara mainnya juga makin berkembang gitu kan. Nah, itu saya coba kasih contoh ke adik-adik saya, junior saya. Nih loh, basket sekarang kan itu ada Euroleague, kita bisa tonton kan. IB waktu itu NBL ya, NBL. Kapan ada NBL match yang seru, kita tonton bareng gitu kan. Nah, dari situ kita bisa belajar lah soal basket gaya main yang sekarang gitu kan. Susah gak ngelatih mereka tuh? Khusus untuk anak-anak di daerah kayak itu. Susahnya tuh apa gimana? Susahnya kenapa? Ketika kita menyampaikan dengan cara bahasa basket. Nah, itu. Bagaimana komunikasi kita biar mereka mengerti dengan cara basket. Anak-anak itu biasanya nih, ini satu ya. Box one untuk defense ya. Itu lu jagain, lu lintain, pokoknya jangan sampai lepas gitu aja tuh. Box one kan lu nggak merhatiin volume-nya malah. Ya udah, lu kemana aja ikut lah. Kalau dia keluar dari lapangan masa ikut juga kan. Sebenarnya pertanyaan kayak itu enggak? Enggak lah. Terus. Kan, termasuk ya bahasa basket lah gitu kan. Bahasa basket kan banyak bahasa Inggris semua kan gitu kan. Nah, jadi ya kita perlahan lah untuk menyampaikan kepada junior saya ya, kalau lo kayak gini mulu nanti ketika lo main di luar lo bengong. Iya sih. Jadi saya mikir lo harus berkembang. Lo nggak bisa apa ya, lo kalau mau berkembang nanti ke depannya kalau lo dipercaya main di luar, entah pelatihnya siapa, terus basketball knowledge-nya lebih bagus, masa nggak ngerti kan? Ya itu. Balik lagi ke IQ basket mungkin. Benar, IQ basketball knowledge-nya. Itu. Kalau misalnya kita lihat pemain yang punya IQ basket tapi skillnya nggak terlalu cukup bisa berbicara di lapangan mungkin ya. Tapi kalau sebaliknya nih, punya skill bagus, IQ basketnya kurang, ya percuma juga. Itu gimana menurut kau ya? Ya tergantung sih. Dia kan tinggal kan kalau dari pemain itu kan kalau misalnya apa tadi basket ya, IQ basketnya bagus. IQ basketnya kurang. Tapi skillnya bagus. Nggak mungkin lah, pasti setara lah. Skill bagus pasti basketball knowledge-nya juga bagus. Itu yang benernya kan. Iya, gitu. Kalau misalnya kau nemu di lapangan nih, ada pemain basket skillnya bagus, tapi IQ basketnya kurang, itu gimana tuh? Istilahnya tuh ini jago nih orang, tapi IQ basketnya udah ada atau kurang gitu. Kurang ya. Berarti ke adjustment-nya ya. Adjustment-nya benar. Bagaimana dia scanning pada saat dia mau defense. Nih lawan defense nih seperti apa nih?
ini offense-nya gimana nih kan gitu kan. Ya saya harus ini jelasin ke mereka. Jelasin ya. Ya kalau lo mau mainnya di basket modern zaman sekarang, nah ini kalau lo mau main basketnya ya jangan dikotak-kotakin. Ya semuanya all around position, lo harus semua coba. Nanti spesifikasinya nanti gitu. Waktu di SMP, di SMA kelas 1 nanti spesifikasinya. Lo coba main center, lo coba main forward, lo coba main ini guard kan gitu kan. Gitu aja tuh. Biar berkembang mereka, dan terus mereka harus paham dengan harus mau bertanya. Coach, ini apa sih teaching point-nya drill ini gitu kan. Jadi kita harus menjelaskan juga gitu kan. Itu. Berarti emang bener-bener apa ya, kalau disimpulkan tergantung dari pribadi masing-masing pemain juga ya, dari IQ basketnya itu. Kalau misalnya dia emang bener-bener mau bertanya, mungkin bisa diperbaiki. Kalau misalnya yang tadi IQ basketnya itu satu. Yang paling utama tuh, ini kan pemain pasti ada pelatih, ya kan? Kalau pelatihnya nggak mau, ya gitu-gitu aja nyaman di zona nyaman, ya intinya keluar dari zona nyaman lah ya. Kalau pelatihnya udah cukup nih kayak gini nih, ya pakai bahasa daerah aja kan gitu kan. Tiba-tiba pemainnya coba dipercaya buat main di luar sama pelatih yang berbeda. Waduh coach, bingung saya coach, gimana ini caranya nih? Coach apa sih coach yang disampaikan? Nanya ke temennya, itu apa sih yang disampaikan sama coachnya? Gimana gitu? Tapi Pak, yang aku tanya nih, pas waktu kau ngelatih tuh ada bahasa basket yang kau sampaikan ke mereka nih, tapi yang bener-bener mereka gak ngerti kayak itu. Nah, apa tuh namanya, kalau cak mana nyikapnya biar misalnya dia ngerti apa pakai bahasa daerah apa kayak mana, ada gak itu? Yang pasti saya tanyain lagi. Ada yang mau ditanyain nggak? Sejauh ini udah mengerti belum? Kalau nggak ngerti tolong ditanyain gitu. Apakah saya terlalu cepat menyampaikannya, ataukah kalian, pokoknya intinya komunikasinya harus two way lah. Jadi mereka juga harus ya bertanya, saya juga harus menjelaskan. Aktif lah jadinya, harus aktif. Kalau mereka diam-diam aja terus ya ngerti kok, tapi pada saat di lapangan, pada saat ngelakuin drill, salamu apa istilah itu nggak nyampe, teaching point yang nggak sampai, ya kita harus bertanya ada apa sih sebenarnya. Lo ngerti nggak sih sebenarnya apa yang saya sampaikan? Gitu aja sih. Ditanya terus berulang ya mungkin di situ ya. Dan terus kita harus penyampaiannya harus jelas. Setiap drills itu kan ada teaching point-nya gitu. Itu aja sih. Nah, aku juga kan lihat kau ini di Muara Enim itu ngelatih anak-anak kecil ya. Nah, yang pengen ku tahu apa sih kalau misalnya kita ngelatih atlet usia dini ya, basket itu ada itu metode-metode yang tertentu sih? Metode tertentu nggak ada sih. Kalau misalnya itu kan sekarang kan saya tuh ngelatih basket di usia dini itu ada komunitas ya, namanya komunitas basket sehat. Jadi kita itu buka kelas itu untuk uji coba itu kelasnya itu 15 anak. 15 anak. 4 coaching staff. Nah jadi saya bilang ke coaching staff, ke teman-teman pelatih, kita nggak usah banyak-banyak. Cukup 15 anak aja, tapi kita harus bertanggung jawab dengan perkembangan anak ini. Kalau nggak ada progres, ya yang pasti kita harus, pokoknya semuanya harus dievaluasi gitu. Kita bikin perencanaannya dengan bagus. Pokoknya harus dievaluasi, harus ada laporan ke orang tuanya kan gitu kan, per 3 bulan sekali gitu kan. Nah sebenarnya ini menyangkut LTAD ya, long term athlete development ya. Apa tuh? Jadi apa namanya itu, pembinaan atlet jangka panjang. Jadi pembinaan jangka panjang itu ada 7 jenjang kalau nggak salah. 7 jenjang? Iya, jadi 0 sampai 6 tahun. Selanjutnya apa ya, 6 tahun sampai 12 tahun untuk putra. Pokoknya dia tuh ada status aktif sama fundamentals. Terus learning to train, terus apa lagi ya, kalau 3-4-nya itu learning to train. Enggak, kalau nggak salah itu learning to train, train
training to compete sama training to win, sama setelah itu yang kayak sekarang udah kuliah atau apa-apa active for life. Jadi apa di atasnya nanti tuh, di puncaknya itu apa yang lo dapat dari sesuatu olahraga bisa mencapai untuk kelanjutan hidup lo gitu. Nah, maksud aku tuh bisa dijabar ke apa tadi yang kau bilang tadi, learning apa tadi? Oh, dijabarin satu-satu kalau misalnya ini jadi, gitu. Nah, biar jelas juga. Soalnya aku pribadi juga masih awam gitu. Nah, apalagi jadi, penonton The Tampaners kan. Gawat nih bahasan gitu. Bahaya. Enggak apa-apa. Jadi kan status aktif tuh kan bagaimana anak-anak untuk memulai untuk aktif. Iya. Jadi 0 sampai 6 tahun itu untuk aktif dengan melakukan, ya dia bisa kita cari latihannya cara bermain gitu kan. Nah, untuk selanjutnya fundamentals. Nah, fundamentals ini dasar, mulai dari gerak dasar, semua gerak dasar untuk. Nah, tapi di fundamentals ini dia belum spesifik sih sebenarnya sih. Kalau nggak salah sebelum spesifik. Kalau saya salah sih diralat ya. Belum ke spesifik ke cabur olahraga gitu. Jadi nanti kan dia kan pasti belok nih. Arahnya mau kemana nih? Caburnya mau kemana ini? Yang penting gerakan dasar olahraganya, cara berlarinya gitu kan udah benar gitu kan. Nah, baru selanjutnya di stage-nya learning to train, belajar untuk berlatih. Nah, mulai kita ajarin spesifik caburnya gitu. Nah, selanjutnya kan ini apa? Training to train, latihan untuk latihan. Baru terus lanjut lagi training to compete. Bagaimana latihan untuk untuk berkompetisi, compete kan gitu kan. Nah, lanjut lagi train to win. Training to win. Jadi di puncaknya itu pada saat umur 18 tahun. Jadi di 18 tahun itu kan bisa berkata tuh kalau nggak salah tuh training to win itu ya otomatis kan bagaimana berlatih untuk menang. Karena kan udah stage-nya udah ini. Udah stage dari awal sampai ke 7 tadi, ke 6 ini kan. Nah, yang terakhir pada saat dia masanya udah nggak mau basket lagi, nggak mau basket bukan nggak mau basket lagi, active for life, aktif untuk hidupnya. Jadi cabur ini bisa dia bawa untuk kehidupan di selanjutnya. Oh, kehidupan yang selanjutnya jadi jatuhnya contohnya mungkin bukan di basket saja mungkin ya, atau di dunia pekerjaan mungkin gitu ya. Jadi dia ini dengan prestasi caburnya dia bisa bekerja di salah satu BUMN dan terus ngebantu olahraga di BUMN khususnya cabur yang tersebut gitu. Kan ada kan kalau nggak salah antara BUMN ada Porseni kan gitu kan. Nah, gitu. Ada beberapa teman kita kan udah dari jalur basket bisa kerja di salah satu bank gitu kan. Sama kayak di kemarin baru sempet juga ngobrol sama tentara yang hobi basket. Nah, itu juga ada secaba jalur prestasi tuh. Nah, itu salah satu contoh, contohnya. Active for life tadi ya mungkin. Salah satu contohnya. Jadi tetap ngebasket, tetap main basket gitu. Gitu. Tapi ada tanggung jawab di instansi kan jatuhnya gitu kan. Benar, gitu. Ya kalau boleh diomong basket ini emang bener-bener tidak serta-merta merugikan sih. Soalnya banyakan sekarang nih, Wak, wong tua nih khususnya nih ya. Mungkin kau juga bakal sih pernah nemuin lah. Ngapo sih nak main basket nak kan ngomongin cewek itu kan. Bener. Basket itu udah ada apa-apanya. Nah, mungkin wong tua itu ngomong dia udah ngelihat basket itu secara luas. Benar. Ya kan? Itu. Jadi kalau kita penyampaian kepada orang tua anak-anak ya, saya selalu bilang ke coaching staff bagaimana nih anak pulang ke rumah mendapatkan hal yang baik dari olahraga tersebut. Misalnya dia latihan basket, ya bagaimana caranya tidak langsung dia udah ketika dia anak nggak disiplin di rumah jadi disiplin. Ketika anak ini nggak tanggung jawab
di pekerjaan sekolahnya, PR-nya. Jadi ikut basket dia bisa tanggung jawab dengan pekerjaan sekolahnya, PR gitu kan. Terus ketika anak ini istilahnya itu nggak mau bersosialisasi atau komunikasi satu sama lain sama temennya karena ikut basket, ini anak bisa berkomunikasi dengan baik dengan teman-temannya, bergaul dengan teman-temannya. Ini anak misalnya bad attitude terus ikut basket jadi good attitude gitu. Ini anak sebelumnya nggak berprestasi, ikut basket bisa berprestasi, bisa untuk menunjang ke depannya gitu. Iya, berarti itu intinya pada intinya bagaimana nih anak menjadi orang yang lebih baik dari sebelumnya. Saya selalu berprinsip seperti itu. Ketika ini anak ini join, ya udah, kalau bisa anak ini jauh lebih baik itu dari sebelumnya, maupun on the court, off the court gitu kan, dan bisa lebih berprestasi ya jadinya ya gitu. Pasti itu. Nah, wah lumayan juga ini aku jujur nih dapat pengalaman baru lagi nih. Aku termasuk wong awam juga untuk itu, Pak. Nah, mungkin itu kau belajar itu dapat dari mana sih kemarin tuh? Memang dari buku atau kayak mana itu? Dari buku ada beberapa senior juga kan nanya kan gitu kan. Terus waktu pandemi ya ikut-ikut webinar gitu kan, banyak lah dari terus, situ ya kan. Kalau masalah LTAD kan sekarang kan lagi ngacunya kan sama Kanada. Kanada kan itu ada e-booknya saya baca gitu kan. Itu e-booknya bahasa Inggris semua itu? Bahasa Inggris. Bahasa Inggris semua. Nah ya yang aku tahu juga kan perjalanan kau di basket Muara Enim nih, kalau aku bilang udah panjang banget tuh, dan menghasilkan berbagai macam prestasi. Iya. Apa sih rasionya? 2013 sampai ke saat ini ya. 2013 sampai saat ini. Kemarin sempat double winner, terus di Porprov juga berbicara banyak, terus juga first team dan lain sebagainya, menghasilkan pemain-pemain yang bisa diandalkan di Sumsel. Rahasianya tuh apa sih? Rahasianya sama aja sih sama pelatih-pelatih lain. Gak usah pelit-pelit. Gak usah pelit-pelit. Anu lah, apa? Kita saling sharing. Anu lah. Pada intinya kalau udah mau berprestasi itu kan training to compete tadi kan. Yang pasti kita udah mau untuk siap berkompetisi, ya pasti otomatis latihannya kan nggak mungkin. Masih fundament, misalnya itu masih ya anak-anak, ayo ini beda lagi cara ngelatihnya. Dan terus juga kita punya harus istilahnya itu filosofi ya, terus ada filosofi, terus bagaimana kita men-treatment anak-anak pada saat di lapangan, pemain di lapangan gitu, bagaimana men-treatment pemain di luar lapangan gitu kan. Treatment apa yang dilakukan di lapangan, yang kau lakukan di lapangan tuh? Contohnya? Saya selalu kalau yang biasa-biasa saya share, misalnya nih 1 minggu kita share kan program latihan, terus kita share, terus tempatnya segala macam, on time ya, nggak boleh telat gitu kan. Terus kalau misalnya latihannya jam 3, lo harus datangnya jam 2 ya udah lakuin pre-practice workout nih, lakuin apa yang lo mau lakuin. Misalnya nih lo mau benerin syutingnya, lo mau ngulasin lagi apa-apa yang sudah dilatih gitu kan. Itu nambah jam latihan jadinya. Nambah jam latihan. Dan terus saya selalu berpikir ke anak-anak, jangan merasa cukup kalau untuk belajar. Lo harus belajar terus gitu. Haus terus ya? Harus haus gitu kan. Jadi jangan sampai merasa puas. Lo udah di step ini, ya udah cari target yang lain. Harus lebih banyak lagi gitu kan. Ya kalau misalnya ada pemain yang cepat puas, itu bakal jadi bumerang, ya kan? Ya kan? Sekelas NBA kurasa masih butuh itu ya. Harus belajar lagi mungkin dari syuting dan lain sebagainya. Malah mereka
menyewa private trainer. Nah itu makanya. Ya, kalau udah spesifikasi kayak gitu kan udah menyewa private trainer. Kalau ada banyak kan di ada DBL waktu itu di di Amerika apa ya, Jordan Hall ya apa nggak tahu saya, pokoknya dia banyak private trainer. Kalau di Indonesia contoh Haifan, Coach Haifan. Iya, Coach Haifan. Kalau di lapangan baru ada coach mantan pemain timnas juga Rico Hartono untuk khusus syuting ya. Ini Saverius juga kalau nggak salah. Iya, banyak kan private trainer gitu kan. Nah itu jadi kalau terus satu lagi kalau rahasianya ya, kemarin ya kita harus mensupport anak-anak penuh, jangan setengah-setengah. Gitu. Support tuh dalam artian apa tuh? Ya dari segi di luar basket lah, di luar itulah. Jadi misalnya nih ngebela sekolah di DBL, kita audiensi kepada sekolah, kepada guru, capsek segala macam kan. Pak, Bu, kita targetnya ini loh, dan anak-anak harusnya gini. Latihannya saya mau persiapannya 3 bulan. 3 bulan ini harus intens. Tolong dong kerjasamanya untuk kalau anak-anak ini misalnya ada dispensasi, tolong tolong didukung. Terus kalaupun ada tugas yang terlambat, tolong dicatat, nanti kasih ke saya, biar saya ngasih tahu ke anak-anak, selesaikan tugas sekolah karena pendidikan itu nomor 1, gitu kan. Nah begitu juga dengan Capsek, Bu, kita butuh anggarannya segini loh, gitu. Support full. Pokoknya itu kalau setiap DBL itu pasti dia di habis itu di angka 40 ke atas. 40 ke atas. Full dikasih. Mulai dari vitamin dan segala macam full dikasih. Sama juga waktu itu kemarin aku kalau tidak salah pernah lihat kalian juara terus liburan ya? Iya, liburan. Itu kemana tuh liburan? Itu awalnya tuh maunya ke Malaysia ya. Jadi pada saat itu dapat hadiah dari bupati, mau ke luar negeri nggak, ada paspor semua nggak ada Pak. Ya udah, waktu mepet buat bikin paspor kan. Ya udahlah, ujungnya kemana? Ujungnya mau akhirnya ke Batam. Ke Batam. Ke Batam ya buat holiday aja sih, buat seneng kan, dapat itu kan di fasilitas dan semuanya, alhamdulillah. Ya karena itu ya jerih payah anak-anak lah, jadi payah anak-anak terbayarkan semua kan. Nanti kan jadi kan mereka tuh nabung. Latihan, nanti price-nya kan di akhir. Price-nya di akhir. Aku masih penasaran nih. Soalnya apa ya? Oke lah kalau yang kau bilang tadi nih. Jadi pemain tuh harus disupport, luar dalam dan lain sebagainya. Tapi ada enggak sih yang bener-bener yang kau lakukan terus terasa impact-nya ke mereka? Kayak mana? Banyak sih. Salah satu yang benar-benar terasa tuh apa? Kalau yang salah satu buat saya apa buat anak-anak? Buat Coach Putra. Kalau buat saya sih, saya pasti dengan perkembangannya anak-anak sih, pertama ya, dengan anak-anak ini berhasil, saya lebih, saya dapat kesempatan misalnya nih kayak tadi berangkat DBL Camp first team, ya karena anak-anak, karena apa? Karena anak-anak gitu kan, karena pemain. Kalau pemain saya, tim saya biasa-biasa aja, nggak mungkin. Iya. Karena pemain, dan terus juga dengan kita dikasih pemain yang seperti itu, mereka mau istilah itu mereka mau latihan dengan benar, terus menjalankan rules-nya dengan baik. Ya kita harus juga dengan impact saya sih banyak karena mereka berprestasi, saya bisa dipercaya ke jenjang yang lebih dari itu. Bisa bawa Sumsel juga. Benar, gitu itu. Ya. Bisa bisa nggak kebayang sih sebenarnya kalau bisa bawa Sumsel sama first team itu, nggak kebayang. Nggak kebayang. Ya sampai sekarang nggak kebayang sih kalau dipikir-pikir. Waduh, kalau dulu sih cuma pemain yang biasa-biasa aja terus ngelatih coba-coba kan, nggak kebayang. Dan terus juga ya banyak lah bisa kenal sama pelatih senior kan. Ya
jembatannya karena anak-anak juga sih sebenarnya. Anak-anak juga bang. Nah yang kemarin juga aku tahu, kok sempet ngelatih klub juga ya kemarin ya. Iya. Dan di klub itu ada pemain asingnya. Nah aku pengen tahu sih perasaanku waktu itu apa sih waktu itu? Apa ada kayak mana itu komunikasinya? Jadi dulu itu ada senior SMA 2 ya. Kebetulan di instansi di kepolisian Sumsel, dan dia ikut dan dia ada di klub itu Bayangkara kan. Nah dia bilang, coach bisa nggak bantu kita? Bantu apa nih? Di coaching staff. Oke. Kapan? Saya tanya dulu kapan waktunya, targetnya apa gitu kan. Targetnya ini coach, waktunya gini. Udah, oke lah, saya join, saya kirim CV itu kan, saya kirim CV, oke, deal. Saya nggak tahu ada pemain asing tuh, saya nggak tahu, saya dulu belum kepikiran tuh bakal ngelatih pemain asing. Ya udah, singkatnya kan uji pertama tuh kan PBL Divisi 2. PBL Divisi 2 setelah prapon kan, PBL Divisi 2, terus dari PBL itu baru lanjut ada Open Turnamen Canton Park. Nah, Open Turnamen Canton Park tuh disitulah yang waktu ada pemain asing. Disitulah, coach coba cari coach pemain yang ya kalau bisa asing deh. Kalau enggak tuh yang pro. Siapa yang lagi nggak main di mana-mana, terus bisa diajak gitu kan, atau yang mau diajak udah carilah. Ada beberapa di kontak kan. Nah waktu itu kontaknya itu ke Saven Goodman. Sempet ngontak Saven Goodman. Saven Goodman, terus siapa lagi ya? Kalau nggak salah ada beberapa pemain asing IBL kan, karena IBL itu udah off kalau nggak salah. Ya, off waktu itu, karena bener. udah selesai di off season. Saven Goodman banyak lah. Ternyata bosnya klub ini udah punya link sebenarnya. Nah dia kontak Jaren Kram. Nah dia kontak Jaren ada temennya di California ya, si Tezi. Jadi ya udahlah, kebetulan Tezi itu waktu itu lagi main istilahnya Tarkam di Filipina. Kalau nggak salah Tarkam di Filipina kalau nggak salah. Terus siapa? Tezi ya? Tezi. Iya. Itu atlet basket Amerika atau apa sih? Kalau dikatain atau main di liga mana dia tuh? Saya nggak tahu tiba-tiba deal kan. Saya nggak tahu spesifiknya gimana secara detailnya. Oke lah, tapi saya lihat tuh Instagramnya, saya coba searching kan. Wah kayaknya oke deh. Udah datang, terus dibantu sama ini apa, Bang Mukhtar kan, pemain Flying Wheel kan. Iya, Flying Wheel. Terus dibantu sama Daud sama yang West Bandit ya? Iya, West Bandit. Iya, Daud West Bandit waktu di West Bandit kan, benar. Sama Diki Riansa. Diki mantan pemain NSA. Gitu. Sama Diki udah itu, udah. Terus tiba-tiba ada Open Turnamen, kan itu kan Open Turnamen. Ya udah. Bos semua itu yang itu, tapi saya lihat oke nih, nggak masalah. Ada kesulitan komunikasi tidak dengan Jeron sama Tezi? Kalau komunikasi nggak ada sih, nggak ada fine aja sih, nggak ada kesulitan. Nah enaknya ini ngelatih kalau pemain asing nih ya. Kalau udah pemain pro ya enaknya, lo mau ngasih apa aja strategi, mereka kemakan. Terima pasti. Kemakan, bukan terima. Nalarnya ya langsung ya mungkin. Iya. Kalau misalnya terima ya pasti terima, semua pemain pasti terima. Ya coach kan itu kan sekarang bisa nggak di-apply di game? Bisa nggak ini diterapkan pada saat permainan? Nah itu kalau pemain lokal belum tentu semuanya gitu. Pernah saya ambil time out, saya coba-coba kan, beraniin diri kan, coach saya minta time out ya buat untuk special situation di outbound. Ya udah ambil tuh. Oke, Tezi you here, Cortez Tezi you here, Jaren you here. Pokoknya saya jelasin ke mereka
Kalau misalnya Diki cross corner to corner, terus Jaren kalau nggak salah Jaren yang alley up, terus Corteznya di screen, udah alley up dang jadi. Dapat. Gila sih. Aduh, kata gue bilang. Kayak dia, saya aja kaget. Sebenarnya kan saya kaget Rashid. Wah, kayak NBA. Abis itu sempet nonton tuh, gila sih Stacey itu. Jaren Kram juga gila sih emang. Jadi itu salah satu kesempatan yang paling ya bersyukur bisa. Tapi ngapa dia di IBL lagi ya Jaren Kram tuh? Kalau Jaren kan ya kalau di IBL kan ada foreign player kan. Mungkin tergantung sama klub. Oh, tergantung sama klub. Ya kebutuhan tim lah. Iya, jadi kalau aku lihat Jaren Kram sekelas Jaren Kram itu masih sangat layak untuk main di IBL kan gitu kan. Tapi kan udah WNI sekarang dia. Oh, udah WNI sekarang. Jadi jatuhnya kalau misalnya ada klub yang pakai dia tidak mengurangi jatah foreign player itu. Enggak, kalau IBL sekarang yang saya pernah tahu ya, baca-baca di Instagram, peraturannya kalau misalnya naturalisasi tetap dihitung foreign player. Tetap pemain asing. Tetap pemain asing. Tidak kayak bola berarti. Kalau bola kan sudah di WNI, sudah tidak dihitung kan. Benar. Iya. Nah, Pak, jadi aku pengen tahu juga apa sih pengalaman yang paling berkesan buat kau di basket tuh? Yang dari Porprov, mungkin dari DBL terus ngelatih, apa yang paling berkesan? Paling berkesan pada saat pertama tuh di 2015 dengan kita udah panjang ya, nggak pernah juara DBL SMA 2 itu selama gelaran kita ikut kan dari 2019 akhirnya kita bisa juara di 2015. Nah, yang kedua bisa kepilih first team. Bisa ngebuka wawasan, terus teman-teman pelatih senior bisa kenal gitu kan. Ya bersyukurnya di situ sih, banyak ya, jadi bisa belajar jauh lebih baik lagi. Terus dikasih challenge, setelah itu dikasih challenge yang lebih berat gitu kan. Bagaimana cara kita mengatasinya dan menanggapinya gitu kan. Udah. Itu kalau berbicara tentang positifnya baik. Kalau negatifnya kan? Gini loh, kalau negatifnya, kalau kalau kita dapatnya yang bukan negatif sih, apa ya namanya, kontra mungkin ya, kontra. Enggak. Apa berbeda pendapat ya? Bukan. Apa tuh? Ada kalau dari segi negatifnya ya. Saya selalu berpikir begini Rasid. Kalau saya selalu mikirin hal yang negatif, saya nggak bakal maju. Itu aja sih. Setiap challenge yang diberikan pasti ada hambatan, ada masalah, perintangan. Jadi kita sudah dikasih aja nih, oh begini, ya udah nggak usah baku, ya kita harus inovasi. Oh kita nggak bisa nih TC-nya begini, kita ngajuin TC-nya sama 6 bulan nggak bisa, ya udah kita bisanya TC-nya 3 bulan, ya kita harus harus berpikir bagaimana ini berjalan dengan baik dan sesuai target gitu kan. Itu aja sih, nggak ada yang terlalu ya. Kalau sisi negatif yang kita pikirin terus, hilang lah hal yang positifnya pasti. Tidak habis-habis. Iya, kalau ngerutuk lah susah kalau gitu. Udah, ini lo challenge lo ambil, ya udah lo selesai dengan baik. Iya, kalau misalnya kita ngeluh dan lain sebagainya, ya percuma juga sih. Iya. Nggak ada impactnya buat kita juga, gitu kan? Ya kalau lo banyak alasan, ya nggak bakal, ya gitu-gitu aja lah. Kalau lo banyak alasan, bisa nggak? Nggak, inilah, doa susah. Terus kalau udah dikasih challenge, ya udah bisa nggak? Ya bisa, saya usahain dulu ya. Pokoknya kita berusaha udah gitu aja. Apapun hasilnya, ya evaluasi. Evaluasi. Terus kalaupun dikritik, semakin banyak orang mengkritik. Kalau saya ya semakin banyak orang mengkritik, saya bersyukur karena semakin banyak orang peduli sama saya, gitu. Tapi kalau semakin banyak orang memuji, saya takut sombong. Emang banyak yang kritik?
Kalau saya dengar-dengar banyak, Banyak. malah lebih bagus bagi saya. Iya. Oh, bagus ya, Malah bagus lebih ya. bagus. Itu hal yang saya anggap itu hal yang ya hal yang buat mengingatkan saya bahwasanya saya banyak orang yang peduli sama saya, itu aja sih. Mereka peduli, ambil tuh nanti difilter. Ya. Mengkritiknya gimana? Ini mengkritiknya menjatuhkan, ini mengkritiknya Atau tidak mungkin ya. membangun, ini udah. Pokoknya kita semua orang kritik itu ya udah terima aja. Pokoknya itu hal yang bagi saya ketika dikritik ya udah bagus. Makin banyak orang yang peduli sama saya gitu. Ini menarik nih maksud aku tuh kayak ini, Pak. Kebanyakan wong yang dikritik nih, ketika dia dikritik, dia emosi. Tidak terima, merasa paling benar. Ya kan gitu kan. Padahal yang seharusnya dilakukan berarti ketika ada orang yang mengkritik, berarti orang itu satu tadi peduli. Terus ada kekurangan di diri kita. Pokoknya saya nanggepinnya ya udah makasih gitu kan. Ya. Terima kasih sudah dikasih saran. Nanti saya perbaikin. Itu aja tuh. Semakin banyak orang mengkritik ya berarti semakin banyak peduli, apalagi yang istilahnya itu ngato-ngatoi ya. Nah, bagus. Malah orang istilahnya itu banyak yang peduli. Nah, semakin banyak juga orang mengkritik, jangan istilahnya itu aku udah bagus nih. Enggak. Makin mawas diri, terus makin belajar, kita makin mengevaluasi diri kita gitu kan. Itu aja sih. Kalau kau nyikapnya wong nggak ngato-ngato itu misalnya nggak seneng dan lain sebagainya itu kayak mana sih? Biasa lah itu. Biasa mungkin. Itu namanya hidup. Kalau ya namanya hidup lah, namanya berkarir ya pasti seperti itulah. Ya, jalan tuh tidak mungkin lurus bae. Malah bengkok-bengkok, bagaimana kita menyikapinya, menanggapinya gitu kan. Ya udah itu aja sih sebenarnya. Kalau aku boleh bilang, ya kau kan salah satu pelatih, Pak. Pelatih yang kalau boleh dibilang tuh sangat muda. Ya kan? Berapa sekarang umur? 26. Nah, 26. Nah, sedangkan mungkin yang mengkritik tadi dalam tanda kutip itu merasa umurnya lebih tua dan merasa lebih lebih banyak pengalamannya. Padahal semuanya itu tidak serta-merta benar, ya kan? Ya kan, di Jakarta pun banyak pelatih-pelatih muda kan, tapi dia sangat dipercaya di situ kan. Nah, maksudnya tuh jangan melihat sesuatu itu dari satu sudut pandang. Ya tergantung lah, balik lagi ke personnya lah, balik lagi ke orangnya, bagaimana kita menyikapinya kan gitu kan. Ya kalau saya sih, ini pribadi saya, semakin banyak orang mengkritik ya berarti semakin banyak peduli, berarti kita dipedulin orang, terus kita mengevaluasi diri kita gitu kan. Oh berarti ada yang salah nih dari saya nih, apa nih gitu kan gitu. Ya udah itu aja. Tapi kalau orang mengkritik kita selalu nggak terima, terus selalu itulah sudah. Itu aja sih sebenarnya. Intinya kita selalu berpikir positif Bella ya. Kalau misalnya kita nak mikir negatif terus ya susah juga sih. Ya harus positive thinking sama grow mindset ya. Pola pikir ya. Pola pikirnya harus berkembang terus. Jadi jangan fix mindset. Jadi gitu aja sih. Ya jangan stuck kayak gitu kan. Jangan mikirnya cuman sampai situ aja kan. Iya. Diminum dulu. Oke. Dari tadi minum Pak, Pak. Padahal kita ini ada segmen terakhir nih. Nah, ini segmen pamungkas nih, aku pengen tahu nih. Berat ini sih. Astaga. Bahaya nih. Aku jadi kontroversi deh ini. Di Muara Enim tuh kalau aku boleh bilang, kau juga jadi jadi role model ya jatuhnya. Role model cikal bakal pemain basket Sumsel juga di situ yang kau bawa. Kalau aku pribadi nih, pendapat aku nih. Nah, yang pengen ku tanya ini kayak mana sih kau nyikap ke itu kalau misalnya ada yang yang kau omongin tadi? Waduh. Berat sih. Sebenarnya berat, Bro. Banyak yang senior yang lebih
lebih tapi kok membuktikan, Wak? lebih baik daripada saya banyak. Real, nyata gitu nah. Dan terus juga senior juga kan kayak ada almarhum gitu kan, almarhum Kadaus, yang di Muara Enim juga ada bapak kedua saya di luar rumah kan, Pak Yayan kan, almarhum Coach Riki Aribowo kan. Terus di Pengprov ada Coach Ableh, Coach Iir gitu kan. Kalau di luar ada Coach Arif kan gitu kan. Banyak lah. Ya pada intinya saya bersyukur di lingkungan orang-orang yang peduli dan terus selalu kasih support gitu kan. Pokoknya selalu dikasih saran, terus dikasih support. Ya itu, termasuk Kak Azwar gitu kan. Banyak. Jadi ya kalaupun ada orang mau ngomong itu, ya saya tanggapin terima kasih gitu kan. Karena sudah satu dikasih pesan tuh apa ya, tapi nggak saya tanggapin kepercayaan juga nih mungkin nih. Tapi saya nggak tanggapin juga sih, terima kasih udah gitu. Tapi kalau ditanggapin juga nanti takutnya sombong. Iya makanya sombong kalau gitu. aku bilang juga dikasih kepercayaan, soalnya waktu kan di situ kan dikasih kepercayaan sampai bisa megang Sumsel kemarin. Termasuk juga almarhum Kak Daus juga waktu itu pernah bilang sama aku, Putra ini bagus orangnya. Dan ke depan dia berharap nih, Pak. Kau tuh bisa lebih apa ya? Ini pribadi aku nih, pendapat aku nih, kau bisa lebih majuin basket Sumsel ke depannya. Ya yang pasti kalau mau majuin ya basket Sumsel ya. Ya selalu. Tugas semua pelatih di Sumsel ini pasti. Dan terus ya itu saya bersyukur disupport sama senior ya. Di Pemprov juga begitu kan. Ayo belajar lagi gitu kan. Jangan sampai ya udah kalah, udah belajar pokoknya. Apa yang dievaluasi bagaimana gitu. Itu aja sih sebenarnya. Kita kita sekarang nih kalau boleh yang lagi hangat nih PON, kita boleh berpacu atau mengambil pelajaran dengan Sulawesi Utara. Oke, Sulawesi Utara. Setuju ya? Setuju. Nah di situ mereka belum pernah sama sekali ya, apa yang namanya berprestasi di PON, belum pernah ya. Sekali itu final loh. Sejarah. Solid making story ya. Iya, semoga aja mungkin kedepannya aku berharap sih, aku sebagai penggiat basket Sumatera Selatan juga, Pak, pengen sih Sumsel tampil di PON. Untuk harapan aku tuh cuman itu, Beh. Kalau untuk berprestasi, ya alhamdulillah kalau emang berprestasi pada saat itu ya mungkin kapan nih PON ini 2024 ya? Iya. 4. Mungkin bisa berprestasi di 2024 gitu kan. 2024 itu tuan rumah Aceh Sumatera Utara. Aceh sama Medan ya? Iya, Aceh sama Medan. Ya bisa, kenapa nggak bisa semuanya. Kita yang pasti sekarang kan semuanya kan lagi berusaha. Semuanya lagi berusaha bagaimana mengevaluasi yang sebelumnya. Dan ini basket Sumsel akan maju kan, karena ini pandemi kemarin kan bikin ya bisa dibilang hitung mundur lah, jadi stuck lagi lah gitu kan. Padahal udah mau maju kan. Mulai dari awal lagi. Gitu. Tapi yang aku salutnya tuh sama DKI sih, Pak. Dia mau pandemi atau segala macam tetap hajar sih dia. Ya. Tetap mematuhi protokol kesehatan tadi kan. Gitu. Balik lagi ke pribadinya sih menjago. Kalau misalnya memang bener-bener pengen berprestasi dan disupport, ya ngapain tidak kan. Nah aku berharap juga di Sumatera Selatan tuh itu juga sih, ya kan. Bukan belum ada yang nak support tuh, belum, pasti ada. Mungkin kedepannya bakal ada yang bener-bener bikin terobosan dan lain sebagainya lah itu ya. Itu bisa kok. Bisa lah, yakin. Apalagi sekarang ini juga pemain-pemain kita banyak yang bagus. Dari jebolan DBLB, dari Muara Enim, dari Palembang, dari mana nih? Ogan Ilir yang sekarang lagi itu kan, kemarin ada sama Coach Iir. Aku berharap sih kedepannya basket Sumsel ini kita bisa lolos PON,
ya. Di Porwil juga berprestasi, Benar. di PON juga di prestasi. Setuju ya, Coach? Setuju. Oke, terakhir harapan untuk The Tampan Podcast dan harapan untuk basket Sumatera Selatan ke depannya gimana, Coach? Harapan untuk The Tampans ya. Ya, podcast. Yang pasti sangat mendukung saya sangat mendukung sekali The Tampan Podcast ini, salah satu media Ya. bisa dibilang cabur untuk basket Sumsel. Dan ke depan berkembanglah dengan baik, semakin menjadi semakin bisa bikin basket Sumsel itu dikenal. Amin. Dikenal baiknya, prestasinya gitu kan. Dan terus juga untuk basket Sumsel, saya berharap ya kedepannya jauh lebih baik, bekerja sama dan merangkul semuanya gitu kan, menjadi satu. Pokoknya Hindarilah perselisihan. enggak ada perselisihan sih. Bahaya itu. Enggak ada. Ya kan menghindari kan, Nggak bukan ada. belum tentu ada perselisihan, Nggak ada, ya nggak ada kan? perselisihan. Tidak ada kan Nggak perselisihan ini nggak nggak ada. Nggak ada. Pokoknya buat senior di basket Sumsel, saya selalu berharap semuanya bisa bekerja sama dengan baik semua. Terus terus selalu support kami yang muda, dan terus Ya, juga setuju. selalu ingatkan Setuju. ketika kita salah Ya. gitu kan, yang salah juga ya, kalau diingatin jangan marah Ya, gitu kan, bener. gitu. Itu saya untuk pemain seluruhnya tetap berkembanglah dengan baik, jangan terlalu banyak alasan. Ini pemain jangan sampai jadi pemain yang selalu selalu memikirkan berbagai macam alasan. Kalaupun Jangan banyak alasan lah intinya. banyak alasan lah saya itu. Pokoknya kita bersatu untuk basket Sumatera Selatan maju. Itu ya Coach ya mungkin ya. Oke Coach, terima kasih untuk bincang-bincang pada hari ini. Kalau misalnya ke depan diundang lagi pas bawa PON. Nah. Amin nih lah, amin. Siap. Oke Coach, thank you Coach. Thank you. Oke, buat The Tampaners, jangan lupa nantikan episode-episode The Tampan Podcast selanjutnya, dan jangan lupa lagi juga like, comment, and subscribe. Thank you The Tampan Podcast. All body have a story. Thank you Coach.